Mau punya suami seperti Rasulullah? Mau ibu? Mau? Itu Rasulullah. Coba baca itu Barasanji. Pernah dengar Barasanji? Terjemahkan dalam bahasa Bugis. Itu akan dia bilang dalam bahasa Bugisnya, Nabi ta alena mato tepengi wajunna, alena mato sesai wajunna. Rasulullah itu beliau yang cuci bajunya, beliau yang rapikan tempat tidurnya, beliau sendiri yang menyetrika seandainya ada setrika, beliau sendiri yang rapikan bajunya, beliau yang sediakan makan untuk diri beliau. Nah, kalau kita kira-kira kita mencuci, kita menyetrika, kita yang masak, kita bersihkan tempat tidur, bisa Pak? Bisa? Bisa? Alasan. Coba kita lihat bapak-bapak, jangankan yang begitu, anak kita saja nangis, anak tak menangis, langsung dia bilang istri tak, pak, ala saya lo kasih anakmu ambil dulu anakmu. Apa dia bilang? Urus kau sendiri itu anakmu. Saya kadangkala kasihan ada ibu-ibu curhat, lagi hamil tidak diurus sama suaminya. Bapak-bapak, kalau mau tingkatkan kesayaan kepada istri, lihatlah, ingat-ingat istri tak kalau hamil. Ibu-ibu masih ingat waktu hamil? Masih ingat waktu hamil? Coba rasakan itu. Bapak untung tidak pernah hamil. Untung tidak pernah hamil. Mau rasakan hamil? Mau rasakan penderitaan hamil Pak? Gampang. Gimana caranya? Ambil kelapa. Ambil kelapa 1 biji, kasih masuk di baju tak. Kemana-mana bawa. Jangankan 9 bulan, 2 hari saja kita sudah setengah mati Pak. 2 hari kita sudah setengah mati. Coba lihat ibu-ibu hamil. Tidak ada enaknya itu. Tidurnya saja setengah mati. Samping kanan poso, menyamping kiri sesak napas. Satu di gayanya, gaya pasrah. Ibu-ibu, waktu tak hamil, pernah kita tidur tengkurap? Ada kira-kira ibu-ibu hamil mopang? Kayak perahu. Itu 9 bulan Pak. Kita 1 hari saja tidak tahan. Coba lihat ibu-ibu kalau hamil, kemana-mana dibawa perutnya. Tidak ada ibu-ibu hamil mau ke pasar, Nabi bilang simpan dulu deh setengah mati dibawa. Tidak. Lalu lebih dari itu, melahirkan. Pernah lihat istri tak melahirkan? Pernah lihat istri melahirkan? Saya biasa bilang kalau ada laki-laki yang tidak tahu menghargai istrinya, yang kasar sama istrinya, suruh lihat istrinya melahirkan. Coba lihat itu istri kita kalau melahirkan. Ibu-ibu, ada melahirkan senyum? Ada yang melahirkan senyum? Ada? Ada kira-kira yang melahirkan keluar kona? Tidak. Coba dulu sound systemnya ini, memang cuma 1 kayak yang bunyi. Coba bantu saya ini, sound systemnya tidak keras. Suara saya mulai parau. Tolong, kayaknya cuma itu yang bunyi. Sudah panas, sound system setengah mati. Angkat sedikit suaranya. Cek, ya. Cek. Cek, ya, alhamdulillah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, Rasulullah sangat pandai membahagiakan istri. Apabila kita ingin mencontoh Rasulullah pada maulid ini, muliakan istri. Ada yang bilang begini, Ustadz, istriku suka marah-marah. Lihat Umar bin Khattab, pernah waktu beliau jadi presiden, ada rakyatnya suka marah-marah istrinya, marah saja kerjanya istrinya. Suaminya lalu ingin melapor kepada Umar dengan niat ke rumah Umar melaporkan istrinya. Begitu dekat dari rumah Umar, tiba-tiba ini yang mau melapor, dilihat juga Umar dimarah-marahi sama istrinya. Wah, Umar juga dimarahi. Tidak jadi, dia pulang. Besok dia ketemu Umar. Ya Amirul Mukminin,
Saya lihat Anda kemarin dimarah-marah sama istri. Kok Anda diam-diam saja? Dengar jawaban Umar, Pak. Ini laki-laki. Dengar jawaban Umar. Saya tidak marah. Karena begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil dan melahirkan anakku. Coba bayangkan. Kata Umar, saya tidak marah. Saya biarkan dia marah. Kenapa? Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil dan melahirkan anak saya. Bagaimana coba kita yang melahirkan, Pak? Nah, kita baru saja disuruh singgah beli pembalut, marah-marah. Saya pernah jadi korban. Saya pulang ceramah takziah, tiba-tiba mamanya cek, SMS, Ustaz, habis pembalut. Saya bilang mati, mudah-mudahan tidak kenal ke ini jamaah. Singgahlah saya di toko. Begitu saya bayar, tiba-tiba ada majelis taklim kenal saya. Ustaz, beli pembalut. Langsung saya balik, saya bilang, biar daripada saya melahirkan. Tenang perasaan. Iya, Pak. Bapak kalau ada yang kurang ajar sama istri, lihat istri kita melahirkan. Saya waktu melahirkan istri saya, panik saya, Pak. Paling kalau laki-laki, stresnya kapan? Ketika dia ngidam. Paling kita menderita laki-laki kalau istri ngidam. Sampai ada yang bapak-bapak bertanya sama saya, Ustadz, apa doanya ngidam? Supaya berhenti istri ngidam. Saya bilang, apa ngidamnya istri tak? Dia bilang, nanti dia bisa tidur Ustadz kalau lihat di atas lemari. Nah, kena kuabala. Saya berhenti, tidak kasih bodoh-bodoh ke istrimu. Jadi kalau istrinya mau tidur jam 10, setengah 10 sudah naik lemari. Coba, saya ingat waktu melahirkan istri saya. Setengah mati keluar, Pak. Setengah mati betul. Akhirnya saya bilang sama dokter, bagaimana cara terakhirnya, Dok? Dia bilang harus dipakum. Apa artinya dipakum? Disedot. Apa resikonya? Bisa goyang otaknya. Wih, kalau otak goyang, belen-belen nanti anakku. Langsung saya bilang sama dokter, minggir ki dok, saya laksanakan. Nah bilang dokter, sadar ki Ustaz, bukan mau pengajian ini. Saya bilang, kasih saya waktu. Saya sholat hajat dulu, lalu saya salawat sebanyak-banyaknya. Saya bantu istri saya, keluar. Pak, muliakan istri. Orang Bugis bilang, Pak, kalau ada laki-laki yang pukul istrinya, cepat tahu ampasnya manusia itu laki-laki. Kalau marah sama istri diam, masih marah istri, makan ke obat tidur. Paling enak itu. Supaya tidak sakit telinga, makan obat tidur, biar dia marah sampai bengkok bibirnya. Kalau istri marah, kita juga marah, bertengkar, anak jadi korban. Ya, bisa. Nah, sudah. Berikutnya, kita lihat juga Khadijah. Jangan sampai ibu-ibu mau punya suami seperti Rasulullah, tapi sifatnya tidak seperti Khadijah. Tahu sifatnya Khadijah? Satu, dengar baik-baik Bu. Woi Bu, woi. Dede Pak Doko. Banyak ibu-ibu Columbus di sini. Tahu Jaki Columbus, Pak? Kelompok ibu-ibu pembungkus. Sudah dapat satu kotak dan bilang belum pi. Lah buah jahat. Nah, dengar Bu. Halo Ibu. Nabi pada usia 40 tahun kan tiap hari ke Gua Hira. Gua Hira beliau berpikir, kenapa ini rakyat Mekah menyembah berhala? Mereka menyembah patung. Mereka menyembah patung Latta, Manat, Uzza dan Hubal. Nabi naik ke atas Gua Hira merenung, kepekaan sosial. Pada tanggal 17 Ramadan datang malaikat Jibril
memeluk Nabi dan berkata, "Iqra, baca Muhammad." Nabi bersabda, "Saya tidak tahu membaca." Jibril ulang, "Iqra, baca." "Saya tidak tahu membaca." "Baca." 3 kalinya, akhirnya Nabi mengucapkan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq," dan seterusnya sampai ayat 5. Pulang. Nabi kedinginan, menggigil Pak. Marambangi, gigil Nabi, kedinginan. Sampai di rumah Nabi. Lalu Nabi berkata kepada istrinya, "Wahai istriku tersayang, selimuti saya kedinginan." Masya Allah, Nabi beberapa hari tidak pulang ke rumah kedinginan, minta diselimuti. Ibu-ibu, kalau suami tak begitu, kira-kira apa jawaban tak? Bu, halo ibu, 3 hari suami tak menghilang, ditelepon-telepon tidak ada jawaban, tiba-tiba pulang kedinginan, "Selimuti kah bu?" Langsung kita selimuti. Iya. Tidak, langsung diinterogasi. "Dari mana kau?" Coba, boleh kega kau? 3 hari kau hilang, tiba-tiba kau menggigil. "Mana handphonemu? Cepat kau." Khadijah tidak. Mendengar beliau berkata, "Khadijah, istriku sayang, saya kedinginan, selimuti saya." Khadijah menjawab, "Sami'na wa ata'na." Saya dengar dan saya laksanakan. Artinya Khadijah itu taat pada suami, apapun perintah suaminya dilaksanakan. Yang kedua, Khadijah itu tidak pernah buruk sangka sama suaminya. Sekarang ibu-ibu tidak pernah kasih yang sangka buruk terus sama suaminya. Ditelepon suaminya tidak dijawab, angka sinak darah. Ketemu lagi cewek na waktu SMA. Bu, berhentilah sangka buruk. Tidak ada baiknya itu sangka buruk. Sangka buruk tidak bisa tenang perasaan. Sangka buruk memecahkan persaudaraan. Sangka buruk bikin jiwa kita sengsara. Telepon suami tidak dijawab, sangka baik. Oh, berarti suamiku lagi sholat duha. Telepon suami tidak dijawab. Oh, berarti suamiku handphonenya di bawah sadel motornya, dia tidak lihat. Telepon suami tidak dijawab. Oh, berarti suamiku lagi buang air besar. Masa dia mau terima telepon sambil buang air besar? Di mana kau cedep? Maka sangka baik. Suamiku ditelepon tidak dijawab. Oh, berarti suamiku kasihan, dia lagi sholat. Tenang perasaan. Berhentilah sangka buruk. Sangka buruk tidak ada enaknya. Contoh, cerita ini cerita warung kopi. Suami istri 7 tahun tidak punya anak. Di tahun ke-8 dia ke dokter. Lalu dokter berkata, diperiksa, tak. "Oi, alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Senang. Dia telepon suaminya, "Pak, alhamdulillah saya sudah terlambat 2 bulan. Nah, bilang suaminya, "Alhamdulillah dek, tapi jangan kau dulu cerita-cerita. Nanti lagi tidak jadi, malu kita. Oke, sepakat jangan cerita." Iya, tidak cerita-cerita. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN di rumahnya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Kata ini ibu, "Siapa ya?" "PLN." "Kenapa Ki Pak?" "Ibu terlambat 2 bulan." Kenapa bisa ditahu ini? Pasti suamiku lagi cerita ini. Mulai sangka buruk. Langsung sangka buruk. Lakena sinatandra. Pasti ini suamiku cerita. Pulang suaminya di kantor dimarah-marahi sama bosnya, di jalan kempes bannya, kepanasan, lapar, baru buka pintu langsung buka. "Pembohong dan tongkol kau." Apa orang baru datang pembohong? "Kenapa kau cerita saya terlambat 2 bulan?" "Siapa bilang?" "Itu PLN dah tahu." Nah, bilang suaminya, "Kenapa bisa PLN tahu?" Marah juga suaminya, dia pergi kantor PLN. "Ada apa kau tahu-tahu istriku terlambat 2 bulan? Apa urusanmu? Bagaimana kau bisa tahu?" Nah, bilangin, "Ada catatannya." "Apa urusanmu kau catat-catat istriku terlambat 2 bulan? Hapus itu." Nah, bilang, "Boleh dihapus, tapi bapak bayar dulu." "Kalau saya tidak mau bayar?"
Ya terpaksa punyanya bapak diputus. Kalau punyaku kau putus, istriku pakai apa di rumah? Sudah bilang ya, terpaksa istri bapak pakai lilin. Coba, berhentilah sangka buruk. Ya, sangka buruk tidak baik. Baik sangkalah terus, baik kepada istri, terutama kepada keluarga, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangka baik.